lemahnya, bisa dikatakan lemahnya barang bukti, alat bukti yang ada. Apakah memang Jessica bisa bebas? Saya menilai begini, bahwa itu semua adalah keyakinan hakim ya. Kita bicara mengenai barang bukti, harus ada 2 barang bukti dan kemudian harus ada 1 keyakinan hakim. Kita harus lihat nanti hakim melihatnya bagaimana. Hanya saja kalau kita bicara fakta hukum adalah yang dapat menyatakan orang ini harus dihukum apa tidak. Kemudian yang digali-gali dalam suatu sidang pidana adalah kebenaran material gitu. Kebenaran material jadi benar-benar apakah setiap unsur dalam pasal 340 yaitu pembunuhan berencana itu dikerjakan, dapat tergambar rangkaiannya, maka dia dapat dinyatakan dihukum. Tapi apabila memang tidak ada rangkaian tersebut, kegiatan perencanaan tidak ada, kegiatan pembunuhan tidak ada, maka harusnya dia bebas. Baik, dan untuk kasus Jessica ini memang tidak ada kebenaran material seperti itu. Kebenaran material itu yang kita gali, Mbak. Makanya belum ada. Belum terlihat menurut Anda? Kegiatan materi itu kembali kepada kacamata siapa. Kalau kacamata penuntut umum pasti dia ingin membuktikan dakwaannya, yang akhirnya dia menuntut seperti apa. Itu kebenaran material menurut versi jaksa penuntut umum. Demikian juga dengan versi dari penasihat hukum di situ membuktikan kebenaran material versinya. Tetapi yang paling hakiki di sini kan akan kita kemudian menyerahkan kepada hakim untuk menilainya. Baik. Dan untuk memang Jessica pada saat pra peradilan dituntut 340 KUHP pembunuhan berencana dan maksimal hukuman mati. Sebenarnya prosedur seperti apa, memang alasan-alasan yang kuat untuk seseorang memang akan dihukum mati? Seperti minimal apa? 2 alat bukti yang sah. 2 alat bukti, Dua alat bukti yang sah. Antara lain alat bukti itu kan di situ ada alat bukti berupa saksi, kemudian kepada ahli, keterangan terdakwa, kemudian keyakinan hakim di situ. Saya belum menemukan adanya keterangan saksi yang menyatakan ada kegiatan perencanaan dan kegiatan pembunuhan di situ. Tidak ada saksi yang melihat bagaimana cara dia katakan membunuh begitu. Kita memang mempertanyakan, jadi kenapa nih kemudian ada yang meninggal pada saat si Mirna, kenapa meninggal pada saat itu? Yang sayangnya tidak bisa kita buktikan karena apa? Banyak kita berbicara dengan para ahli ahli toksikologi menyatakan bahwa proses otopsi itu memang sudah ada prosesnya dari kegiatan A, B, C, jadi sudah ada grade-nya gitu ya. Jadi kalau mau mengetahui orang ini meninggal kenapa, memang proses ini harus dilakukan dari A sampai Z, tidak bisa sepotong-sepotong. Sehingga itulah yang kita sayangkan, sehingga kita tidak bisa tahu kenapa meninggalnya. Tapi kalau benar diracun apa tidak, bukti yang lain yang berupa bahwa di jasadnya tidak ada sianida menyatakan bahwa bukan meninggal karena sianida. Memang kita jadi wondering kenapa dia meninggalnya. Gitu. Baik, dan mulai jaksa penuntut umum juga berpendapat ada 2 alat bukti yaitu CCTV dan sianida itu dikatakan sudah cukup. Begitu tadi Mbak Dia juga menyatakan itu belum cukup untuk membuktikan seseorang bisa dihukum maksimal hukuman mati begitu. Saya bisa berkatakan begini, kalau CCTV itu memperlihatkan secara jelas, betul, kita bisa lihat sendiri itu CCTV sudah ditayangkan berulang kali. Memperhatikan misalnya dia menuangkan sesuatu kepada kopi, maka 100% kita bisa melihat bahwa itu adalah bukti yang sah yang dapat membuktikan dakwaan. Baik, kalau untuk saksi fakta yang dihadirkan selama 26 kali persidangan itu sangat sedikit. Sebagian besar adalah saksi ahli begitu. Kalau untuk prosedurnya, saksi ahli itu merupakan bisa dikatakan saksi yang kuat untuk menjatuhkan hukuman seseorang. Baik, ahli maupun saksi maupun keterangan terdakwa, tiga-tiganya adalah keterangan yang bobotnya sama sebagai salah satu alat bukti yang utuh untuk dihadirkan di persidangan. Tetapi kita harus melihat kemudian ahli mengatakan apa, kemudian saksi mengatakan apa, dan terdakwa sendiri mengatakan apa. Gitu. Baik, ya Mbak Devi, kita lihat terkait kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan berikut, dan kami punya tayangannya berikut ini. Pengacara dari Kondang Hotma Paris Hutapea yang ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengatakan Jessica berpotensi bebas. Menurut Hotma, bebasnya Jessica dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 7 September 2016 yang menjelaskan bahwa alat bukti elektronik rekaman tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti kecuali rekaman yang dilakukan oleh penyidik atau atas persetujuan penyidik. Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya sudah menyelamatkan Jessica karena tanggal 7 September Mahkamah Konstitusi 7 September 2016 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dalam perkara Setia Novanto yang isinya bahwa
bukti elektronik, ya rekaman, tidak sah sebagai alat bukti kecuali penyidik yang merekam atau dengan persetujuan penyidik. Setiap putusan pidana, di bagian akhir dari putusan, hakim selalu mengatakan, berdasarkan bukti di atas, terbuktilah secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan bukti di atas. Bukti di atas, psikolog dari jaksa hanya mengatakan maybe, mungkin. Sementara psikolog daripada penasihat hukum mengatakan tidak terbukti. Berarti mana? Berarti bukti dari situ aja kan? Kan berarti tidak terbukti kan? Ya memang tidak bisa, susah ini, prematur. Dan yang kedua lagi, hampir tidak ada perkara pembunuhan tanpa ada otopsi. Hampir nggak ada. Karena otopsi lah satu-satunya secara medis untuk membuktikan penyebab salahnya apa. Ya kan? Orang bisa aja mati, tiba-tiba mati padahal diduga karena serangan jantung, padahal karena darah tinggi. Kan karena nggak tahu kan? Itu. Baik, apakah Mbak Dea juga sependapat dengan Hotman Paris yang menyebutkan bahwa saksi ahli bisa dikatakan itu hanya kemungkinan saja, tidak ada memang fakta-fakta dalam persidangan? Saya sepakat bahwa yang pertama dikatakan Bang Hotman tadi mengenai CCTV harus diambil dengan izin penyidik. Cuman sebelum kita mau bicara ke sana, seakan-akan CCTV membuktikan mendapatkan suatu bukti yang nyata gitu. Di sini CCTV pun sudah digelar beratus-ratus kali, tidak memperlihatkan apapun, sehingga saya menyatakan tayangkan aja, mau diambil nggak sah pun silahkan aja gitu. Toh tidak membuktikan apa-apa gitu, kecuali kemudian dia melihatkan sesuatu, barulah kita mengkaji lebih lanjut bagaimana pengambilan CCTV itu diambil. Tapi kalau memang kita mau bicara prosedur hukum ya, CCTV sendiri banyak ahli sudah menyatakan cara pengambilan yang sah harusnya diambil pada saat ini ada aslinya, kemudian dilakukan copy, baru dari kopinya ini kemudian dikaji, di crop dan sebagaimana mestinya dengan metode-metode tertentu dari digital forensik gitu, digital analis ya gitu ya, sehingga baru kita bisa melihat kemudian hasil analisis adalah seperti ini dibandingkan dengan aslinya. Nah, selama ini pun saya bicara dengan beberapa ahli di bidangnya menyatakan bahwa aslinya itu tidak pernah diperlihatkan. Jadi yang diperlihatkan adalah hasil-hasil seperti bahasa umum saya adalah bahasa editan gitu ya, hasil analisis dari para ahli-ahli tersebut. Sehingga bisa jadi ada terlihat detik-detik tertentu kemudian menjadi resolusinya sangat rendah, kemudian detik tertentu detik tinggi. Nah, untuk kemudian kita memperlihatkan kan fairnya adalah gini, ini adalah versi aslinya, ini adalah versi hasil editan saya, bukan hasil editan ya, hasil analisis saya, sehingga kita bisa melihat aslinya seperti ini, yang diedit kan jadi tidak ada kemungkinan siapa tahu ada angle yang dirubah atau ditambahin sesuatu gitu kan. Nah, kalau kita tidak pernah melihat aslinya, kemudian yang diperlihatkan adalah hanya hasil analisis sepihak saja, ya kan dikhawatirkan ada kegiatan-kegiatan tertentu atau rekayasa tertentu yang mungkin bisa terjadi gitu. Semudah itu. Pernyataan dari ahli digital yang menyebutkan bahwa CCTV itu asli tidak cukup menguatkan. No. Di BAP kemarin saya berbicara juga dengan para ahli ya. Ahli menyatakan bahwa di dalam BAP dia tidak mendapat aslinya kok, dia mendapat kopinya, kemudian dari kopinya dianalisis. Ahli sendiri tidak melihat aslinya seperti apa. Baik. Mbak Dea, kita melihat kesaksian dari Jessica Kumala Wongso kemarin sebelum hari ini sidang. Ada bukti-bukti yang merupakan data-data kriminal yang dinyatakan polisi Australia Jessica tidak terlibat kasus kriminal. Apakah itu juga dapat mempengaruhi untuk hukuman hari ini yang dijatuhkan? Hukuman belum jatuh hari ini tuntutan. Tuntutan, kemudian seperti persidangan pada umumnya, habis ini akan ada pledoi, pembelaan dari penasihat hukum, dan replik duplik baru putusan di situ. Kalau saya berpikir begini, kenapa itu dihadirkan? Untuk melihat bahwa selama ini sepertinya banyak dibicarakan di publik gitu, bahwa Jessica tuh seperti kriminal gitu kan. Nah, sekarang terbukti sendiri bahwa criminal record dia adalah restraining order. Yang memang restraining order ini belum banyak dikenal ya di hukum Indonesia, bahwa kalau memang orang merasa terganggu kemudian bisa mengajukan kepada pengadilan untuk agar orang ini tidak mendekat dengan jarak seberapa jauh daripada orang yang merasa